Memerlukan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan jika ditempuh dari kabupaten kota, yaitu Kabupaten Sintang, menuju salah satu desa yang berada di Kecamatan Tempunak, yaitu Desa Mangkurat Baru SP1 SKPC, yang tidak lain merupakan desa tempat kelahiran saya sendiri. Yang membuat saya tergugah untuk mengangkat sebuah cerita mengenai sejarah atau awal mula terbentuknya salah satu paguyuban kesenian di desa ini, yaitu adanya salah satu paguyuban kesenian reog Ponorogo asli dari Jawa Timur yang diberi nama Sarmilo Seto. Singo Barong. Begitulah orang-orang menyebut topeng raksasa ini. Topeng ini merupakan topeng kayu berukuran besar dengan ciri khas gigi bertaring dan dilapisi dengan kulit harimau asli dan memiliki rambut yang tebal, lebat, dan gimbal, yang dimana rambut tersebut merupakan ekor dari sapi. Cara memainkan atau memerankan tokoh Singo Barong ini ketika pementasan seni reog Ponorogo adalah topeng ini akan dipadukan dengan salah satu topeng yang dimana juga merupakan tokoh utama dalam seni reog Ponorogo. Topeng itu cukup menarik sekali, yang dimana topeng tersebut diberi nama Dadak Merak karena topeng tersebut terbuat asli dari bulu merak yang sangat indah. Inilah yang disebut dengan topeng Dadak Merak, di mana topeng tersebut merupakan topeng yang terbuat asli dari bulu burung merak. Bulu burung merak tersebut disatukan menjadi serangkaian atau satu rangkaian topeng, yang dimana topeng tersebut dibuat hingga menyerupai seekor burung merak yang sedang memekarkan bulu-bulunya. Ditambah lagi dengan manik-manik yang menghiasi topeng tersebut hingga menjadi topeng yang indah dan menarik perhatian. Selain dari dua tokoh tersebut, yaitu topeng Singo Barong dan topeng Dadak Merak, kesenian reog Ponorogo juga terdiri atas beberapa penari, antara lain penari wanita yang disebut dengan penari jatil, di mana penari tersebut menggunakan kuda kepang kecil. Dan yang kedua ada patih bujang ganong menggunakan topeng ganongan kecil, di mana topeng tersebut termasuk topeng seram juga. Dan yang ketiga ada waro, atau disebut juga dalam cerita ini merupakan patih yang termasuk patih terkuat. Dan yang terakhir ada Klono Sewandono, di mana patih Klono Sewandono ini merupakan patih terkuat dalam penggalan cerita kesenian reog Ponorogo. Kesenian reog Ponorogo ini juga menggunakan beberapa alat musik tradisional, di mana alat musik tersebut mengiringi setiap gerakan tari dari setiap penari-penari dalam kesenian reog Ponorogo. Di antaranya ada gendang, gong, kenong, tipung, angklung, dan serompet. Kebetulan di sini saya langsung mendatangi salah satu tokoh untuk saya wawancarai untuk mengetahui bagaimana kesenian reog di Mangkurat Baru itu sendiri. Mantap, ini besok untuk pentas reognya. Beginilah kondisi kediaman rumah Bapak Parlin selaku Ketua Paguyuban Kesenian Reog Ponorogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada apa, Dik? Silakan masuk. Pak. Duduk, Dik. Ada apa? Ada perlu Ini apa? kebetulan saya ini tergugah Pak dengan kesenian reog Ponorogo ini. Nah, begitu saya tahu kalau di Desa Mangkurat Baru ini ada sebuah kesenian reog ini, saya tergugah untuk
mencari tahu, dan saya tuh ingin tahu seperti apa sih sebenarnya reok itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kan eksotis ya, indah sekali seperti ini. Banyak atribut juga yang digunakan, dari gamelan bahkan sampai topeng-topengnya itu membuat kita tuh jadi terkesima melihatnya. Reok itu memiliki makna juga, Pak. Setelah saya lihat tadi, bisa dijelaskan Pak dari makna-makna tersebut? Reok, kepanjangan daripada reok itu sebenarnya ada ceritanya, ada sejarahnya. Reok, R-nya itu kalau dalam bahasa Jawa itu resik. Resik berarti bersih. E-nya itu indah. Kalau bahasa Jawanya indah. Kalau bahasa nasionalnya indah. Resik, indah. Kalau orang Jawa bilang bersih itu resik, terus indah itu indah. Resik, indah, terus yang O-nya, reok kan tadi O-nya itu artinya umber, maksudnya umber itu luas. Maka dari itu ada artinya semua tulisan itu tadi. Reok, G-nya itu ya, G-nya artinya girang gembirang. Artinya girang gembirang itu senang. Maka dari itu dinamakannya reok. Reok itu bukan hanya kesenian biasa-biasa, itu ada sejarahnya reok itu. Girang gembirang artinya senang-senang. Jadi ada senangnya, ada bersihnya, ada umbernya. Umber itu maksudnya luas. Ibaratkan kita sebagai manusia itu harus lapang dada. Tahun berapa ya Pak kira-kira tuh reok ini tuh didirikan, kesenian ini tuh ada? Oh, ini berdirinya tahun 2001 ini, perkumpulan reok di Mangkurat Baru ini. Jadi sampai sekarang ini masih berlanjut. Istilahnya di Mangkurat Baru ini hanya inilah yang bisa menghibur masyarakat. Maka dari itu kami sebagai warga Jawa di Kalimantan Barat ini, khususnya di Desa Mangkurat Baru, ini akan saya kembangkan supaya menghidupkan budaya Jawa. Walaupun kita di luar Jawa, kita harus melestarikan budaya ini, karena budaya ini sudah termasuknya internasional, sampai luar negeri sudah ada. Maka dari itu kesenian reok ini memang sudah internasional, dan maka dari itu harus dilestarikan sebagai orang Jawa, khususnya Ponorogo, warga Ponorogo. Dimanapun ada orang Ponorogo, masyarakat Ponorogo, di situ ada reok. Baik. Nah, ini nih Pak yang bikin saya penasaran sekali. Ini sebenarnya kulit harimaunya ini asli atau sintetik, Pak? Oh, kalau yang ini asli deh. Ini soalnya harus asli ini. Ini kulit kepala harimau asli. Jadi diolah atau dibikin sebagaimana rupa bentuknya ini, seolah-olah menyerupai harimau yang asli tadi. Ini untuk rambutnya juga ini Pak, biasanya menggunakan apa ya? Rambut. Oh, jadi ini ekor sapi ya Pak? Iya. Ini yang bikin saya penasaran nih, ini kayu atau bagaimana ya Pak ya? Kalau dilihat seperti kayu. Ini kayu. Dibentuk gigi harimau. Ya, kalau kita lihat seram seperti ini. Tapi kalau udah diperpadukan dengan topeng yang sangat besar dari bulu merak itu bagus sekali ya Pak. Bagus kalau udah digabung. Ini masangnya di baut dari belakang, nanti jadikan satu. Ini orang-orang di SP1 SKPC Mangkurat Baru ini, antusiasme terhadap kesenian reok Ponorogo ini bagaimana? Antusiasnya sangat bagus sekali, sangat mendukung sekali, karena kesenian ini yang dibanggakan masyarakat di sini untuk menghibur masyarakat yang di sini di Mangkurat Baru khususnya. Maka dari itu sangat mendukung sekali masyarakat, saya sangat senang sekali. Itu makanya saya lestarikan kesenian ini. Tadi kan kita udah berbincang-bincang lama mengenai beratnya, bahan-bahannya dari topeng-topeng ini. Nah, saya lupa menanyakan nama sanggar reok
sanggar reognya kalau tidak salah itu Sardulo Seto. Sardulo Seto. Itu ada makna tersendiri atau bagaimana? Ada, namanya Sardulo Seto. Namanya itu ada artinya Sardulo Seto itu. Sardulo itu harimau, macan. Seto artinya putih, artinya putih. Harimau putih kesatuannya ini. Cukup lama saya membahas dan bertanya-tanya mengenai reog Ponorogo ini sendiri. Saya mendapatkan informasi dari beliau bahwa kesenian reog Ponorogo Sardulo Seto ini didirikan di Mangkurat Baru pada tahun 2001 silam dengan nama Sardulo Seto, yang dimana Sardulo berarti macan atau harimau dan Seto berarti putih. Jadi Sardulo Seto merupakan macan putih atau harimau putih. Berdasarkan penuturan beliau, singo barong ini diperankan atau dimainkan oleh penari yang disebut dengan pembarong. Jika ditafsir beratnya mencapai 50 kg jika dipadukan dengan topeng dadak merak. Cara memainkannya digigit dengan kekuatan gigi geraham belakang dan keahlian khusus penari. Tidak harus orang Jawa sekarang ini. Siapa yang mau warga Dayak pun silakan mau bergabung, tidak masalah. Jadi saya itu bukan hanya harus orang Jawa saja. Maka dari itu saya itu nasional lah. Jadi tidak harus terpaku khusus warga Jawa. Dayak pun ada pemainnya. Makanya selalu mendukung masyarakat Mangkurat Baru ini. Dayaknya, Jawanya. Maka dari itu saya ingin menyatukan supaya hidup rukun, menjalin persatuan dan kesatuan lewat kesenian atau sanggar saya ini, sanggar reog Ponorogo ini. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk mempersatukan perbedaan juga ya Pak ya? Iya, ini bukan apa-apa. Tujuannya untuk mempersatukan antara suku Jawa dengan suku Dayak asli sini. Kalau bisa kita harus bersatu, kerjasama, gotong royong. Maka dari itu saya sangat senang sekali. Sebagai pengurus atau sebagai ketua, sebagai pelatih juga, maka dari itu saya sangat senang sekali warga Dayak mau gabung dengan Jawa. Maka dari itu saya ingin melestarikan budaya ini untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Tidak ada bedanya kita sebagai warga negara Republik Indonesia satu. Baik Pak, mungkin sekian saja ya untuk sepengetahuan saya, dan saya ingin mencari tahu mengenai kesenian ini juga. Terima kasih juga untuk informasinya, terus kesempatan saya untuk bertanya kepada Bapak, waktu Bapak yang tersita untuk saya juga saya ucapkan terima kasih. Baik Pak, mungkin sampai di situ saja. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah topeng dadak merak. Bisa kita secara kasat mata bahwa bulu merak asli ini sangat cantik dan menawan. Hal ini yang membuat paguyuban kesenian reog ini sangat menarik perhatian penontonnya, di mana bulu burung merak dirangkai menjadi sedemikian rupa, ditambah dengan manik-manik yang menghiasi, yang menjadi objek atau tujuan utama jika kita melihat keindahan dari topeng raksasa ini. Berkisar berat antara 25 kg.